Selamat malam saudara-saudara, teman-teman, anak-anakku yang sangat saya kasihi. Pada malam hari ini, saya ingin berbagi mengenai pemikiran bahwa keterbatasan sesungguhnya adalah sebuah anugerah. Sangat sulit bagi manusia untuk berpikir bahwa kalau mereka mendapat keterbatasan itu adalah sebuah anugerah. Seringkali kita berpikir bahwa saya kok nggak disayang ya, Tuhan tidak peduli pada saya. Mengapa saya dilahirkan tidak sempurna? Mengapa saya tidak kaya seperti si A, si B, si C? Mengapa saya tidak sepandai teman-teman saya? Mengapa saya tidak secantik teman-teman saya? Mengapa saya tidak sehebat teman-teman yang selalu dipuja-puji teman-temannya atau teman-teman saya juga? Mengapa saya di antara semua bersaudara, saya yang paling jelek, saya yang paling tidak berharga? Perasaan rendah diri, perasaan sakit, perasaan diremehkan, perasaan tidak dihargai membuat seorang itu mudah sekali menjadi putus asa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, betapa kita sering melihat orang-orang yang kaya didahulukan, bahkan di tempat parkir pun seringkali kita melihat orang-orang yang naik mobil mewah itu mendapatkan privilege, mendapatkan kemudahan, sehingga mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di tempat parkir, didahulukan, bahkan dihormati oleh tukang-tukang parkir. Ya, sebenarnya hanya tukang parkir sih, tetapi rasanya enak juga ya kalau kita mendapat privilege, kalau kita dihargai, kalau kita diistimewakan oleh orang lain. Seringkali juga guru-guru lebih menghargai anak-anak yang pandai, yang nilainya selalu benar. Paling tidak begitu menurut pemikiran saya. Saya masih ingat betul ketika pada semester awal saya menjadi mahasiswa, ada seorang teman yang selalu mendapat nilai bagus. Ya, kalau istilahnya zaman sekarang sih dapat nilai A. Pada suatu hari ada seorang teman yang menemukan berkas ujian yang dirombeng. Pada zaman itu semuanya itu masih ujian tulis ya. Dan kertas ujiannya itu nggak ada coretan sama sekali. Tetapi teman saya mendapat nilai yang paling tinggi. Kami tidak iri mengenai nilai itu karena memang dia pintar ya, di sekolah itu hampir semua mata kuliahnya dia dapat, kalau nilai zaman sekarang itu A, dan dia sangat disayang juga, semua orang tahu bahwa dia pandai. Namun demikian teman-teman, perasaan bahwa kita tidak pandai, bahwa kita tidak hebat seperti si A, si B, si C, atau X, Y, Z, atau apapun istilahnya atau namanya, itu membuat kita itu seringkali merasa, kok begitu ya? Dan itu discourage sekali ya. Namun demikian kita melihat bahwa di dalam dunia seringkali apa yang menjadi istimewa di mata orang lain, menjadi yang dipuja-puja orang, yang menjadi sangat dominan, istimewa, kalau ada pemilihan selalu dia yang menang, misalnya seperti itu, membuat kita berpikir, alah nggak usah repot-repot, toh sama aja. Namun dalam pengalaman hidup saya melihat justru orang-orang yang disayangi Tuhan itu penuh dengan hal-hal yang menurut
orang lain pada zaman itu mungkin ya, dia tidak istimewa. Kalau kita melihat kisah dari Raja Daud, itu kita melihat bahwa Raja Daud itu hanya seorang anak gembala. Dia bukan anak nomor satu, dia juga bukan orang yang super hebat. Bahkan orang tua dan saudaranya itu sering meremehkan dia. Tapi justru di dalam kelemahannya sebagai anak bungsu, sebagai anak yang tidak begitu diutamakan, bukan anak yang luar biasa, itu justru yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja yang bahkan sampai hari ini dikenal oleh hampir semua orang di muka bumi. Bahkan umat Kristiani itu meyakini dalam kitab suci bahwa Daud itu adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Sebaliknya kita melihat bahwa seorang yang diistimewakan oleh orang tuanya, misalnya Yusuf putra Yakub itu malah harus mengalami perjalanan panjang dalam hidupnya, mengalami banyak penderitaan untuk bisa dapat rendah hati, untuk dapat melakukan banyak hal yang besar di belakang hari. Setelah melewati banyak sekali rintangan, bahkan hukuman yang sebenarnya bukan kesalahan dia. Teman-teman, dalam hidup saya mengalami banyak hal. Saya tidak paham apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Saya menjalani hidup itu sebagai selayaknya seorang manusia biasa yang hidup dari hari ke hari dan mengandalkan Tuhan. Bukan perjalanan yang mudah. Dalam video-video saya yang sebelumnya saya sering mengatakan bahwa ejekan, cemooh, fitnah, bullying itu sering sekali saya hadapi. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk berhenti percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada kasih sayangnya yang luar biasa, pada pemeliharaannya, pada rencananya yang sangat luar biasa dalam hidup setiap manusia. Saya tidak pernah berpikir dalam hidup saya bahwa suatu hari ketika saya lulus dari SMA, saya akan masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi akuntan, dan setelah menjadi akuntan saya masuk pada perusahaan akuntan yang tergabung di dalam saat ini Big Four. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi dosen di UNER. Saya tidak pernah punya pikiran atau rencana bahwa saya akan menjadi seorang bendahara yang membantu menciptakan sistem pada gereja GKI, ataupun banyak hal lain yang Tuhan pakai dalam hidup saya. Walaupun banyak orang tidak mengakuinya, tetapi saya yakin Tuhan tahu apa yang sudah saya kerjakan. Dan ilmunya itu tetap ada pada saya. Kemampuan saya untuk menjadi seorang perencana sistem, menjadi seorang yang membaktikan ilmunya dengan sungguh-sungguh supaya terimplementasi, itu bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan sendiri yang membuat saya mampu melakukannya.
Mungkin banyak orang tidak akan paham. Mungkin banyak orang berkata, itu bukan kamu. Nggak mungkinlah kamu itu bisa melakukan hal semacam itu. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru menggunakan orang yang mau menyerahkan hidupnya di dalam pekerjaan yang Tuhan sediakan baginya. Kalau saya tidak dihargai, kalau saya tidak diterima sebagai pencetus ide, sebagai pembuat sebuah sistem, itu bukan merupakan halangan bagi saya untuk terus berkarya. Selalu saya katakan pada beberapa teman yang merasa apa yang dikerjakan itu diakui orang lain sebagai hasil kerja mereka, bahwa Tuhan tahu siapa yang mengerjakan apa, dan upah yang disediakan Tuhan untuk tiap orang tidak akan pernah keliru. Kalau kita tidak menerimanya di dunia, bersyukurlah, karena upah itu pasti disediakan Tuhan, ditabung Tuhan di akhirat. Di surganya kita akan mendapat apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan seharusnya kita bersyukur ketika kita tidak menerima semuanya di bumi. Karena apa yang kita terima di surga nanti, saya yakin dengan bunganya berlimpah-limpah. Dan kita sudah terima sebagian besar di bumi dalam bentuk sukacita di hati, karena kita sudah menjalankan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan. Teman-teman, jika Anda berkarya, jika Anda melakukan sesuatu, jangan pernah bertanya, aku dapat apa? Semua itu dicari oleh manusia. Tetapi kebahagiaan seorang yang percaya kepada Tuhan adalah ketika dia dapat menikmati kebahagiaan di dalam hatinya, bahwa apa yang dikerjakan itu diterima Tuhan sebagai persembahan yang tulus ikhlas dari hati nurani pikiran kita, tanpa berpikir aku dapat apa, karena yang aku dapat itu adalah senyuman Tuhan sendiri. Teman-teman yang terkasih, jadilah yang terbaik. Jangan pernah menyerah kepada apapun yang dikatakan orang, tetapi bersyukurlah, bergembiralah, karena kita diizinkan Tuhan menjadi bagian dari rencananya. Semoga apa yang kita kerjakan adalah hadiah yang tulus kita berikan pada Allah sepanjang perjalanan hidup kita, dan jangan pernah mencuri kemuliaan yang bagi Tuhan, karena sesungguhnya lah kita tidak punya apa-apa kecuali apa yang diizinkan Tuhan boleh kita lakukan, boleh kita persembahkan sebagai hadiah dari ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, sehingga keterbatasan dan batasan itulah membuat kita bersandar pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mendengarkan sharing saya malam ini. Semoga menjadi berkat di dalam perjalanan hidup kita semua. Selamat malam.